Berlatar pada suatu pagi yang cerah di kota London, lebih tepatnya di Inggris, cerita akan berfokus pada seorang ayah muda bernama Thomas, di mana setelah kehilangan istrinya beberapa waktu lalu, kini Thomas hanya hidup berdua dengan putri semata wayangnya bernama Charlie. Di tengah kesibukannya sebagai satpam bank, Thomas selalu menyempatkan waktu untuk merawat Charlie, termasuk mengantar jemputnya sekolah setiap hari. Sepulangnya kerja, rutinitas Thomas berlanjut hingga mengantarkan Charlie ke kamar tidurnya. Dari situ, barulah ia punya sedikit waktu untuk beristirahat. Namun ketenangan itu tiba-tiba hancur ketika segerombolan perampok menerobos masuk ke dalam rumahnya, bahkan sempat membuat Thomas pingsan setelah dipukul secara brutal. Usut punya usut, para perampok itu datang untuk mencari paket narkoba. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Charlie jika Thomas tidak menunjukkan di mana paket itu berada. Namun yang tak habis pikir adalah bisa-bisanya mereka datang ke alamat rumah yang salah. There's nothing. Where is it? Where's what? The coke! Where's the cocaine? Alih-alih pergi, mereka justru semakin agresif karena takut dilaporkan. Dalam situasi terdesak, Thomas terpaksa melawan demi melindungi putrinya, meskipun akhirnya ia kembali kehilangan kesadaran akibat luka yang dideritanya. Saat siuman, Thomas sudah berada di rumah sakit dengan tangan terborgol dan dijaga ketat oleh polisi. Keadaan itu membuatnya semakin bingung, apalagi ketika seorang detektif tiba-tiba menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan dalam insiden tersebut. But we'll see about that. Adegan beralih ke lembaga sosial penampungan anak, di mana Charlie terlihat bersama seorang pendamping cantik bernama Stacy. Dengan sikapnya yang lembut, Stacy berhasil membuat Charlie merasa nyaman. Namun di saat yang sama, Thomas mulai mencurigai adanya rencana tersembunyi dari pihak kepolisian London yang bisa mengancam keselamatan putrinya. Police are being unusually tight-lipped about the prime suspect. The 3 young men were found dead. Shit. Dan benar saja, di tempat lain kita akan diperlihatkan pada kekejaman si tua bangka yang merupakan gembong mafia senjata ilegal bernama Charles, di mana dengan kekuatan yang ia miliki, Charles telah membuat tunduk para oknum kepolisian London. Bahkan dia berani membayar seorang pembunuh termahal di Eropa bernama Josh, tapi lebih dikenal dengan nama Bishop, mengingat si Charles ini ternyata punya dendam pribadi kepada Thomas sejak Thomas masih menjabat sebagai agen FBI. Martin Parker. His real name is Thomas. Time frame? Dave. One more thing. He has a daughter. Di sisi lain, rasa khawatir terhadap Charlie memaksa Thomas meminta bantuan kepada rekannya, yaitu seorang agen FBI aktif bernama Rizal. Saat Rizal masih dalam perjalanan, Thomas memanfaatkan celah sekecil apapun untuk melepaskan diri dari penjagaan, hingga akhirnya ia berhasil kabur dari rumah sakit. Kembali ke kantor lembaga sosial, 2 pejabat kepolisian London mendatangi Stacy dan memintanya agar segera mengamankan Charlie setelah aksi pelarian Thomas. Namun di saat yang hampir bersamaan, Thomas juga tiba di sana dengan tujuan yang sama, yaitu mengamankan putrinya alias Charlie. Namun sayangnya, ia justru berhadapan langsung dengan Bishop yang sudah menunggunya lebih dulu. Namun dengan kecerdasannya, Thomas berhasil mengelabui Bishop dan bahkan menyalin data penting dari drive yang ia incar. Dalam momen itu, Bishop pun terpaksa mengakui bahwa Thomas memang lebih cerdik dan gesit ketimbang dirinya.
Sementara itu, Rizal akhirnya tiba di Bandara London. Di sisi lain, Thomas masih dihantui oleh kejaran Bishop dan benar saja melalui sebuah panggilan telepon dari pihak kepolisian, sopir taksi yang ditumpangi Thomas dipaksa berhenti di sebuah pom bensin yang ternyata hanyalah bagian dari jebakan licik Bishop. Dan dalam sekejap, Thomas benar-benar menghilang tanpa jejak. Pihak kepolisian langsung melakukan pelacakan melalui rekaman CCTV di pom bensin itu, hingga akhirnya mereka menyadari satu hal: untuk bisa menjatuhkan Thomas, Bishop butuh usaha yang jauh lebih besar dari sekedar pemburuan biasa. Sadar posisinya masih jauh dari aman, Thomas memilih jalur ekstrim dengan menuju lintasan kereta gantung demi mempercepat pelariannya. Walaupun kali ini Bishop masih kalah cepat, tapi setidaknya dia berhasil memancing dua penumpang lain dengan iming-iming hadiah besar untuk menghentikan Thomas, sehingga aksi baku hantam pun tak terhindarkan lagi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, keduanya dengan sangat mudah ditumbangkan, bahkan membuat satu penumpang lain memilih menyerah dan memberikan ponselnya secara sukarela. Dari situlah Thomas langsung menghubungi Rizal, meminta bantuan untuk mengatur timing penjemputan di titik dan waktu yang tepat. Berkat bantuan Rizal, Thomas akhirnya berhasil keluar dari tekanan. Meski satu peluru dari Bishop sempat mengenai perutnya, kondisinya yang kritis memaksa Rizal segera membawanya ke tempat aman. Sementara di sisi lain, sang detektif kini tak lagi dilibatkan karena kasus Thomas sudah diambil alih oleh tim pelindungan saksi atau yang mereka sebut sebagai tim diplomasi. They shut the Parker case. This has come straight from the top. Diplomatic intervention. Setibanya di kamar rumah aman yang disediakan tim diplomasi, Rizal langsung menangani perawatan pada luka Thomas. Dari percakapan mereka terungkap fakta bahwa Thomas sebenarnya adalah saksi kunci dalam kasus besar milik Charles. Bahkan kematian istrinya beberapa tahun lalu pun merupakan dampak dari status berbahaya tersebut. Dan sejak saat itu, satu hal yang pasti, Thomas tak akan pernah membiarkan Charlie menjadi korban berikutnya. You can't think like that. I'm the one who should be dead, not her. Ketika kondisi mulai membaik, mereka pun bersiap untuk kembali menemui Charlie. Tapi sayangnya, mereka terlambat menyadari bahwa Bishop sudah lebih dulu berada di dalam lift menuju ke kamar tersebut dan... Son of a bitch! Dan disitulah emosi Thomas benar-benar memuncak, apalagi saat Bishop mulai menyebut nama Charlie dan mengancam bahwa Charles akan segera datang menjemputnya. Dan yang lebih mengejutkan adalah Charles ternyata adalah kakek dari Charlie sendiri, ayah dari mendiang istrinya. Beruntung Thomas masih mampu lolos dari serangan brutal Bishop, namun kali ini Rizal lah yang harus terluka parah dan dengan waktu yang semakin sempit, Thomas bahkan tidak sempat menyelamatkannya. Sementara itu di tempat lain, Charlie dipindahkan ke lokasi pengamanan baru tim diplomasi, menjelaskan rencana tersebut kepada Stacy, lengkap dengan dua pengawal yang ditugaskan menjaga. Sedangkan di tempat lain, Bishop yang dikenal sebagai pembunuh bayaran termahal di Eropa justru kembali terjebak dalam skenario Thomas hingga akhirnya berhasil dilumpuhkan.
Sesampainya di sebuah dermaga dengan kedua tangan Bishop terborgol, barulah terungkap alasan kenapa ia masih dibiarkan hidup, karena Thomas ingin memanfaatkannya sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian Charles agar tidak lagi fokus pada Charlie, melainkan supaya langsung datang saja ke tempat dermaga tersebut. Namun rencana tak selalu berjalan mulus. Alih-alih menuruti, Bishop justru terus memancing emosi Thomas. Diam-diam ternyata ia sudah menemukan cara untuk melepaskan diri dari borgolnya. Yes. Ya, setelah beberapa kali percobaan gagal, pertarungan fisik pun menjadi pilihan terakhir. Di awal pertempuran, Bishop mendominasi dengan serangan brutalnya, bahkan membuat Thomas kewalahan. Tapi seperti biasa, dalam kondisi yang paling terdesak sekalipun, Thomas tetap menemukan cara untuk bangkit dan membalikkan keadaan. Sesaat setelah Thomas bergerak menuju rumah tempat putrinya diamankan, terlihat kondisi Bishop yang begitu memprihatinkan. Tubuhnya penuh luka, wajahnya babak belur, namun ia tetap dipaksa untuk menyelesaikan pekerjaannya agar cepat-cepat mengejar Thomas apapun keadaannya. Di waktu yang sama, dua petugas dari tim diplomasi datang untuk menjemput Stacy, namun terjadi sedikit keterlambatan karena Charlie masih sibuk mencari gelangnya yang hilang. Kedua petugas itu pun memilih menunggu di dalam mobil, tetapi tiba-tiba ya, Stacy harus kehilangan nyawanya di tangan kejam Charles, sementara Charlie masih berada di dalam kamar, tak menyadari apa yang terjadi. Di momen itu, Charles memanfaatkan keadaan untuk mendekatinya, menjelaskan siapa dirinya, dan perlahan membujuk Charlie agar mau ikut pergi bersamanya. You know, you look so much like your mother. Bersamaan dengan itu, Thomas diam-diam menyusup dari sisi belakang rumah, membawa senjata yang ia ambil dari mobil Bishop. Satu persatu anak buah Charles yang berjaga di luar berhasil ia lumpuhkan. Situasi pun berubah drastis. Charles terpaksa menunda kepergiannya karena semua orang yang ia andalkan sudah dilumpuhkan oleh Thomas, dan kini hanya tersisa Bishop yang datang belakangan, dan pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Namun kali ini berbeda, kekuatan Bishop sudah jauh menurun akibat pertarungan sebelumnya. Sebesar apapun ambisinya untuk menang, ia tetap tak mampu mengimbangi kemampuan Thomas, bahkan keadaan justru berbalik sepenuhnya. Merasa situasi di luar sudah mulai aman, Charles pun diajak asistennya untuk segera pergi. Namun tepat di saat itu, Thomas muncul di hadapan mereka dengan pistol yang sudah mengarah kepadanya. Daddy! It's okay, sweetheart. I'm here. Keadaan langsung berbalik tegang ketika Charles dan asistennya membalas dengan ancaman serupa. Dalam posisi itu, Thomas yang hanya memikirkan keselamatan Charlie memilih untuk menjatuhkan senjatanya. Tapi keputusan itu bukan tanpa rencana, karena di baliknya sudah ada strategi yang ia siapkan dari awal sehingga Dan benar saja, ini bukan tentang menantu yang durhaka, tapi tentang seorang mertua yang tak pernah berhenti membawa masalah. Dalam satu momen cepat, pisau pun menancap tepat di ulu hati Charles, sehingga semuanya berakhir di sana, dan Charlie akhirnya bisa kembali ke pelukan ayahnya dengan kondisi selamat sehat walafiat.
tamat ending yang sangat memuaskan.